Video ini agak berbeda karena gua pengen bahas sebuah AirPods. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas sedikit aja seputar AirPods yang lagi gue pakai sebagai daily driver gue, yaitu adalah AirPods 4 dengan Active Noise Cancellation yang menurut gue memberikan impresi lumayan menarik juga sebenarnya. Tapi sebelum masuk ke videonya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita ada preset creature, kalau kalian pengen foto kalian terlihat lebih epic, dan kalau kalian pengguna iPhone 15 Pro atau 16 Pro ke atas, kita juga ada Lutz profesional buat Apple Lock yang bisa bikin warna footage Apple Lock kalian itu punya warna layaknya pakai kamera mirrorless. Bahkan kayak kamera cinema ada juga tone-nya di dalam Lutz kita tersebut. Kalau kalian udah tertarik, kalian langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Sama kalian juga bisa bantu support kita dengan klik link produk yang ada di deskripsi, karena itu adalah link afiliasi yang pastinya kita bisa dapat potongan dan itu bisa mensupport kita buat bikin video lebih banyak lagi ke depannya. Oke, jadi balik lagi ke pembahasan si AirPods ini. Sebenarnya gue memang pengguna AirPods tadinya, tapi tadinya gue adalah pengguna AirPods Pro. Dimana AirPods Pro ini udah mulai melelahkan karena gue pakai AirPods Pro generasi yang udah cukup lama dan dia masih pakai Lightning port. Yang membuat gue cukup menyebalkan ketika gue jalan-jalan keluar, semua kabel gue itu udah Type-C. Sehingga gue pengen coba untuk upgrade dan salah satu pilihan jatuh ke AirPods 4 ini, dimana dia udah casannya Type-C dan punya harga yang masih cukup affordable gitu dibandingkan gue ngambil AirPods Pro yang generasi terbaru gitu ya. Sebenarnya agak menantang buat gue karena gue itu biasa pakai AirPods yang ada ear tips ya, atau TWS apapun lah, gue pakai yang ada ear tips ya, karena kalau nggak ada ear tipsnya tuh kayak kurang maksimal aja gitu. Cuman secara harga karena si AirPods 4 ini lumayan masuk dan gue pengen coba juga bagaimana Active Noise Cancellation padahal dia nggak ada ear tip silikonnya ya, sehingga pilihan gue jatuh ke AirPods 4 ini. Impresi sendiri cukup bagus ya. Kalau kalian lumayan jeli, dari tadi gue kasih lihat dia punya ukuran case yang lebih kecil dari AirPods Pro gue. Jadi dia lumayan convenient buat dibawa-bawa dan lumayan lebih aman juga karena orang-orang tuh banyak juga ya yang gampang hilang AirPods ya. Walaupun gue sih nggak pernah hilang AirPods gitu. Cuman ini lebih convenient karena casingnya juga membawa speaker. Dan kalau misalkan gue buka, gue tutup aja, biasanya dia ada bunyi-bunyi kayak gitu. Yang itu kalau kita pakai Find My, itu bisa juga buat mengaktifkan bunyi ketika kita lagi nyari si AirPods-nya ada di mana. Lumayan convenient, walaupun buat gue nggak kepake, tapi mungkin ya cukup worth it buat gue sampaikan juga di dalam video ini. Nah, langsung ke intinya, yang membuat gue cukup salut di AirPods yang satu ini adalah sistem noise cancellation-nya. Karena balik lagi, gue itu nggak biasa pakai AirPods yang kayak gini, yang tidak ada ear tips ya gitu ya, yang tinggal masuk doang ke kuping kita. Karena gue biasanya pakai AirPods Pro yang ada ear tips ya, sehingga dia punya seal karet di kuping kita, sedangkan di sini nggak ada. Dan yang gue salut adalah ketika gue aktifin noise cancellation-nya, itu sangat terasa gitu. Jadi rasanya tuh agak surreal. Cuman problem gue adalah dengan AirPods yang tanpa ear tips ya. Gue nggak tahu ini mungkin problem gue pribadi atau orang-orang merasakan hal yang sama. Karena gue biasa pakai yang ear tips, itu dia fittingnya, dan ini subjektif banget. Karena fittingnya tuh kurang enak di kuping kanan gue doang gitu. Emang kuping gue kalau kalian lihat agak caplang juga gitu ya. Agak beda dari orang kebanyakan, cuman dia agak kurang enak gitu. Di sini fittingnya kurang bagus. Tapi balik lagi, gue merasa Active Noise Cancellation-nya ini agak surreal. Karena ketika dinyalain, itu bisa bener-bener sunyi gitu, dan suara-suara yang berulang kayak suara AC, suara kalau kita di dalam kabin pesawat gitu kan, itu bisa hilang gitu. Jadi aneh untuk balik lagi AirPods yang tidak ada ear tip-nya. Nah ini gue yang kanan udah mau jatuh lagi gitu. Jadi ya secara fitting aja yang gue kurang enak. Cuman Active Noise Cancellation-nya menurut gue itu patut juga buat kalian coba. Dan dari segi kualitas suara, karena dia udah support H2 chip di sini gitu ya, chip yang terbaru yang dipakai di generasi AirPods terbaru, itu memberikan karakter suara yang sangat bagus juga. Dari segi volume juga gue nggak ada masalah, volumenya fullnya itu lumayan gede dan karakter suaranya tetap terjaga, bukan yang gede tapi jadi aur-auran. Jadi ya menurut gue ini salah satu AirPods yang bisa gue rekomendasikan juga gitu, lumayan enak. Cuman karena masalah fittingnya tadi dengan gue kalau misalkan gerak banyak, yang kanan ini agak gampang buat copot, sehingga gue kalau lagi nge-gym, ya gue ada nge-gym sesekali gitu ya,
itu gue harus pakai AirPods Pro gue lagi gitu. Karena dia lebih secure di situ dengan ear tip silikonnya, sedangkan yang ini dia nggak begitu enak. Sama mungkin gue ada anxiety tersendiri karena di sini tidak ada ear tip silikonnya. Itu suaranya masih bocor keluar. Karena dari segi volume nggak ada masalah gitu kan, dari segi noise cancellation dari luar itu nggak ada masalah, tetap bagus, enak didengarnya juga sangat proper, karakter suaranya juga bagus. Cuman gue takut suaranya bocor keluar gitu. Karena kalau kita nge-gym kan kadang yang didengerin aneh-aneh gitu ya. Lagu-lagu pong gitu kan, lagu-lagu dari Reels gitu kan. Jadi kayak kurang enak gitu kalau kedengeran keluar. Jadi ya akhirnya kalau gue nge-gym gue pakai AirPods Pro gue lagi. Yang selalu gue cas di meja ini karena kabel lightning gue satu-satunya tuh tinggal yang ada di meja ini doang gitu. Jadi ya itu sedikit kekurangan yang agak gue sayangkan. Tapi selain itu kita juga ada pakai, karena kalau kita pakai AirPods itu kan kita bisa pakai juga buat jadi monitoring ketika kita produksi pakai iPhone gitu ya. Itu juga lancar, delay-nya nggak ada, bagus banget. Dan balik lagi, sistem ANC-nya membuatnya terasa agak surreal gitu. Ketika kita lagi preview, bikin konten, si hostnya ngomong, noise cancellation-nya membuat suara sekitar tuh hilang gitu ya, bersih, dan suara si pembicara itu bisa terdengar dengan sangat jelas ya. Itu kalau kalian ada syutingan pakai iPhone gitu ya, kayak yang biasa kita lakukan, kita pakai si aksesoris yang pakai mic wireless sama SD card itu, ya pokoknya ketika kita pakai buat syutingan, ini buat preview juga enak banget gitu. Bahkan di beberapa poin bisa lebih enak dari si AirPods Pro gue. Karena yang gen pertama ini kayaknya belum edge to chip deh untuk si AirPods Pro gue ini. Cuman ya tadi untuk gue masalah fitting doang yang agak kurang enak, tapi overall semuanya menurut gue sangat oke. Dan di harganya di bawah 3 juta rupiah, menurut gue ya dengan cukup gampang bisa gue rekomendasikan. Cuman mungkin gue akan sarankan kalian untuk cobain langsung di toko kali ya, kalau ada gitu, karena bisa menyesuaikan fitting kalian atau enggak gitu. Karena buat gue pribadi, ya mungkin harusnya gue nambah dikit, gue ambil yang Pro gitu ya, Pro yang terbaru gitu, yang udah pakai USB Type-C. Tapi ya, gue nggak nyesel juga sih dengan harga yang ditawarkan. Menurut gue kualitas suaranya udah sangat oke. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue seputar AirPods 4 dengan noise cancellation kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.